Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan di sini membuat video tentang program sederhana menggunakan PBO dengan kami membuat program sistem celengan digital. Yang dimana di awal-awal ini akan dijelaskan terlebih dahulu inputnya dari Rumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rumi Trevor Daniel dari kelompok 6 menjelaskan program yang kami buat, yaitu jaringan digital. Bahasan pertama ini ada kelas jaringan digital. Jadi kelas ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data pemilik jaringan dan lebih jumlah saldo dimiliki. Lanjut di dev init. Di sini bagian yang otomatis berjalan saat objek dibuat. Fungsi dari bagian ini adalah untuk menyimpan nama pemilik ke dalam variabel nama pemilik dan memberikan nilai saldo awal sebesar 0, yang artinya setiap kali jaringan baru dibuat, jaringan itu langsung punya nama pemilik, tetapi saldonya masih kosong. Lanjut ke bagian fungsi yang pertama, menabung. Di sini fungsinya digunakan untuk menambah uang ke dalam saldo. Saat fungsi ini dijalankan, program akan mengecek dulu apakah jumlah uang yang dimasukkan lebih dari 0. Kalau jumlahnya benar, maka saldo akan bertambah sesuai jumlah uang yang ditabung. Setelah itu, program menampilkan pesan bahwa proses menabung berhasil. Tapi kalau jumlah yang dimasukkan tidak benar, misalnya 0 atau kurang dari 0, maka program akan menampilkan pesan error. Jadi fungsi ini dibuat supaya saldo tidak bisa ditambah dengan angka yang tidak masuk akal. Lanjut di fungsi yang kedua, yaitu tarik uang. Jadi fungsi ini dipakai untuk mengambil uang dari saldo yang ada. Prosesnya hampir sama karena program akan baca dulu apakah jumlah uang yang ingin diambil lebih dari 0. Kalau valid, program lanjut mengecek apakah saldo yang tersedia cukup atau tidak. Kalau tidak cukup, maka uang tidak bisa ditarik. Maka kalau saldonya cukup, maka uangnya bisa ditarik dan saldo akan berkurang. Dan program akan menampilkan pesan bahwa penarikan gagal kalau saldonya tidak cukup. Nah, sebaliknya kalau saldonya cukup, program akan menampilkan penarikan berhasil. Jadi fungsi ini berguna supaya pengguna tidak bisa mengambil uang berlebih saldo yang dimiliki. Yang fungsi yang terakhir yaitu fungsi lihat saldo. Di sini fungsinya digunakan untuk menampilkan nama pemilik dan total saldo dimiliki saat itu. Dengan adanya fungsi ini, pengguna bisa melihat isi jaringan digitalnya tanpa harus menghitung sendiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tasya Presi Mandiri dengan NIM belakang 59. Selanjutnya, pada baris 32 dan 33, di sini ada def main buka kurung titik 2. Pada fungsi utama yang diberi nama, yaitu main buka kurung, biasanya program kita dimulai dari fungsi ini. Jadi semua proses utama bakal berjalan di dalam sini. Pada baris ke-34, print buka kurung petik selamat datang di celengan digital. Baris ini cuma nampilin pesan sambutan aja, biar pengguna merasa diterima pas pertama kali buka program. Input nama. Lanjut ke sini, kita kasih kesempatan pengguna buat masukkan nama pemilik celengan. Kita simpan nama itu di variabel nama dengan fungsi input buka kurung. Nah, pesan yang kita kasih aja yang jelas ya. Masukkan nama pemilik celengan. Celengan underscore saya sama dengan celengan digital buka kurung nama. Nah, bagian ini penting banget. Kita buat objek baru dari kelas celengan digital yang udah kita definisikan sebelumnya. Kita kasih nama aja objeknya, yaitu celengan underscore saya. Dan dikasih parameter nama yang baru aja kita masukin. Jadi sekarang objek ini punya semua atribut dan fungsi yang ada di kelas. Selanjutnya adalah loop while true. Selanjutnya ada loop while true yang bakal jalan terus menerus sampai kita kasih perintah buat keluar. Ini yang bikin programnya bisa digunakan berulang kali tanpa harus nyalain ulang terus. Dalam menu pilihan, kita menampilkan menu pilihan buat pengguna. Di sini ada 4 pilihan, yaitu yang pertama buat lihat saldo, yang kedua buat menabung, ketiga buat tarik uang.
Yang keempat, yang terakhir, buat keluar dari program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatur, NIM 42. Di sini saya akan menjelaskan codingan tersebut. Yang pertama, pilihan pemenuhan input. Pilih menu. Baris ini meminta pengguna memasukkan pilihan menu. Nilai yang dimasukkan disimpan dalam variabel pilihan dalam bentuk string. Yang kedua, kondisi pilihan menu. Di pilihan dengan celengan bawah saya. Jika pengguna memilih satu, program akan memanggil metode lihat saldo dari objek celengan saya untuk menampilkan jumlah saldo saat ini. Yang ketiga, menu menabung. Pada codingan pilihan, raih jumlah integer input, memasukkan jumlah uang yang ingin ditabung. Jika memilih dua, pengguna diminta memasukkan jumlah uang. Input diubah ke tipe integer dengan integer buka kurung. Jika berhasil, metode menabung jumlah dipanggil untuk menambah saldo. Selanjutnya, yang input harus berupa angka. Jika pengguna memasukkan selain angka, akan terjadi error dan program menampilkan pesan kesalahan tanpa berhenti. Yang keempat, masukkan jumlah uang yang ingin Anda tarik. Jika memilih tiga, prosesnya mirip seperti menabung, tapi metode yang dipanggil adalah tarik uang dalam kurung jumlah untuk mengurangi saldo. Selanjutnya, input harus berupa angka. Itu error handling tetap sama jika input tidak valid. Selanjutnya, terima kasih telah menggunakan celengan digital. Itu jika memilih 4, program menampilkan pesan penutup, lalu klik digunakan untuk keluar dari perulangan. Biasanya menggunakan loop while. Selanjutnya, pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Jika input tidak sesuai, bukan 1-4, program akan memberikan peringatan dan meminta pengguna mengulang. Selanjutnya, pada kode main, bagian ini memastikan bahwa fungsi main hanya dijalankan ketika Python akan dijalankan langsung. Itu saja dari saya. Baik, di sini nama saya Galang Dwi Andika Pratama, NIM 50, akan melanjutkan dari yang teman-teman saya sebelumnya. Yang dimana teman-teman saya sebelumnya menjelaskan di bagian input, sekarang saya bakal di bagian outputnya. Oke, di sini sudah saya ini ya tuh. Jadi di awal-awal nanti akan keluar pilihan seperti ini. Yang pertama itu bisa lihat yang lihat saldo, yang kedua menabung, ketiga tarik tunai, dan 4 keluar. Nah, kalau misalnya kita klik nomor 1, tuh total uang 0 rupiah. Jadi di sini kita harus menabung terlebih dahulu ya. Jadi kita pilih nomor 2. Nah, contohnya di sini saya misalnya mau nabung berapa ya? 2 juta. Berarti di sini 1 2 3 2. Oke. Jadi kita enter. Oke, berhasil menabung 2 juta. Itu. Nah, sekarang kita coba untuk lihat saldonya. Tuh, sekarang saldonya 2 juta ya. Di bagian bawah. Ya. Nah nih. Coba kita mau tarik uang dulu ya. Nomor 3. Kita mau ngambil 100.000. Maka berarti ya begini. Kita sudah misalnya nih sudah menarik uang sebesar 100.000. Kalau kita lihat saldo lagi, uang kita sisa 1.900.000. Dan kalau misalnya mau keluar ya kita pencet 4, keluar. Dah bakal ada ini muncul terima kasih telah menggunakan celengan digital, selamat tinggal gitu. Terus gimana nih kalau misalnya kita kita sembarangan gini 7, 8 gini ya, nantinya tuh bakal nggak ke ini ya, nggak kedeteksi outputnya, inputnya karena nggak ada gitu. Jadi ya sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Segitu aja dari sistem celengan digital, dan terima kasih.